Tapi ini momen yang sangat spesial bersama Pak Presiden Jokowi ya. Ini saya juga belum pernah ketemu Pak Presiden Jokowi nih. Andai saja kau tahu betapa besar cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Waho di channel Wahuru. Ingat deh, saya selalu mendoni ya. Ini adalah podcast yang bersama musisi handal Dani Nata. Weh, apa kabar bro? Saya panggilnya bro ya. Iya siap. Panggil bro juga boleh. Tapi lebih Bro Dani. Dani Nata ini adalah musisinya New Sukowati. Iya. Nah, kita akan tanya banyak tentang kehidupannya bagaimana. Selain jadi TKI Korea, ternyata dia berkecimpung di dunia musik di Korea yang banyak sekali sudah ya menurunkan lagu juga ya. Selain lagu juga banyak ikut di New Sukowati. Itu Mas Ahmed. Saya aslinya Sragen. Sragen ya? Sragen. Saya Sragen. Asli Sragen. Udah. Maksudnya ke Koreanya dulu? Pertama kali? Koreanya sampai di Korea tahun 2016 bulan Januari. Di pabrik apa? Pabrik Sacul sekarang di Incheon. Ya, di Incheon. Di Incheon, pabrik Sacul. Sampai sekarang belum pernah pindah, alhamdulillah. Itu dicontoh ya, jangan seperti saya. Ya Mas Dani, udah punya anak ya Mas? Belum Mas. Oh, belum. Belum, alhamdulillah. Tapi sudah punya istri. Sudah punya istri. Alhamdulillah. Satu Ya. dua. Alhamdulillah, pokoknya satu aja. Oh gitu, alhamdulillah. Jangan tambah. Pokoknya satu aja, pengennya satu aja. Awal-awal kenal musik itu dari mana sampai Mas? Yang jelas dari bapak saya ya. Bapak saya kebetulan juga bergerak di bidang musik kalau di desa itu kan ada campur sari, ada dangdut, ya desa-desa gitu ya. Itu dari kecil saya sudah ikut. Kalau bapak pas main, pas manggung gitu, saya selalu sering ikut. Gitu. Jadi saya sering tidur di panggung. Oh, bukan manggung berarti? Bukan, saya tidur di panggung. Oh. Kalau bapak saya kan manggung. Tapi setelah tidur tuh mimpi jadi terinspirasi gitu ya? Enggak, saya tuh terinspirasi karena melihat pertama kali itu Dewa 19 ya pasti ya. Dewa 19. Legend itu. Itu kan kenapa kok saya pengen belajar musik karena ada yang namanya Dani. Oh, namanya sama dengan Nah, itu idola saya namanya juga ya. iya. Masnya juga idola saya juga ini. Mas Dani itu kan. Itu karena Mas Ahmad dan kalau saya manggilnya seperti Baladewa yang lain pasti manggil Mas Ahmad Dhani itu pasti Pak D ya. Pak D ya. Lebih terkenalnya Pak D Dhani ya. Itu. Karena itu saya jadi wah ini keren banget ini. Tapi langsung main gitar atau nyanyi? Belum. Saya cuma nyanyi-nyanyi aja gitu. Jadi nggak bisa main musik ya, bisa belajar gitar itu baru STM, SMA lah. Alah, apa yang diulik-ulik? Pertama kali saya nguliknya bukan Dewa tapi malah lagunya Peter Pan dulu. Mimpi yang sempurna? Mimpi yang sempurna. Sama itu. Kalau lagu yang pertama kali diajarin sama bapakku, kalau Mas main gitar itu pasti simpel lagunya. Lihat kebunku. Itu selalu yang saya ajarkan ke misal ada orang yang benar-benar baru belajar gitar dari nol, saya selalu ngasih lagu itu. Cuma 2 chord. Tapi kalau dia langsung bisa, saya naikkan step. Oh itu. Jadi belajar dari benar-benar dari step yang nggak disangka-sangka. Oh lagunya Lihat Kebunku gitu. Tapi 2 chord sudah bisa nyanyi. Nggak salah sampai dulu pernah jadi TKI Malaysia ya? Ya pernah 2 tahun saya di Malaysia. Apa nyasar apa gimana? Itu karena nggak lulus tes di Korea. Oh gitu. Jadi pelampiasannya ke Malaysia. Ya? Karena usia saya saat itu masih kalau nggak salah 18 tahun. Sangat muda sekali. Iya. Tapi sudah kayak punya planning masa depan kok. Iya. Kenapa saat itu kok memikirkan ke Korea itu loh? Apa yang ada di negara Korea ini? Ya karena satu pengen, yang satu nggak tahu ya, dulu itu kalau lihat antara Korea dan Jepang itu langsung tertarik gitu. Apa karena musiknya ada yang dari Enggak situ sih, referensinya? Enggak ada sih kalau saya. Oh. Kalau saya musik dari Jepang enggak ada. Saya itu simpel sih. Kalau melihat produk-produk yang made in Jepang itu rasa-rasanya, atau Korea itu rasa-rasanya langsung wah gitu.
Wah gitu ya. Ya, seperti gitar-gitar koleksi saya kan, saya pasti nyarinya yang made in Jepang. Dulu awal beli gitar juga kerja di Malaysia apa gimana? Saya baru beli gitar yang bagus itu selama kerja di Korea ini. Oh gitu ya. Oh, koleksinya Selama gitar keren-keren pastinya ya. Ini Ada sebagian, berapa sekarang? yang di sini ada 2, yang sebagian udah tak kirim balik ke Indonesia sih, yang sebagian. Jadi di Malaysia 2 tahun saja, terus kemudian ikut tes lagi lulus. Di Malaysia saya sama Mas Dhani Mardika yang Oh, siapa itu Mas? Mas Dhani Mardika itu juga musisi juga di sini, keren, YouTube-nya udah banyak banget itu yang nonton ya. Saya 2 tahun sama dia, tapi kalau dia mungkin 4 tahun ya mungkin. Itu teman akrabnya lah ya sampai sekarang Akrab masih. banget itu Dhani Mardika itu teman akrab. Mas Dhani Mardika ini teman Anda, besok saya ke tempat Anda. Harus harus Dekat ya Pyeongtaek ya? Oh, Pyeongtaek dia di Pyeongtaek. Saya juga Pyeongtaek Mas Dhani Mardika ya. Iya. Kalau coba lihat nonton video ini ya. Semoga Mas Dhani melihat video ini. Sama-sama Dhani ya. Banyak banget kenangan sama Dhani Mardika itu, banyak. Iya, Terutama di musik banyak banget itu. Ya. Terus gini, Mas Dhani kan akhirnya kan bisa ngeband terus ya sampai memilih jalan jadi ya intinya punya passion ke dunia musik gitu kan. Akhirnya bisa sampai ke ngeband di Korea. Itu pernah ikut tampil di depan Pak Jokowi katanya. Iya pernah dulu ya, tahun 2018 kalau nggak salah ya, itu ketika band saya yang bersama Mas Dhani Mahardika sama Mas Kristi juga, namanya Bad Cover ya dulu. Itu alhamdulillah itu ikut event di Seoul ya, namanya Aiko Carnival. Dan memang saat itu animonya sebenarnya yang nonton nggak banyak ya, tapi di situ saya ambil pengalaman aja. Soalnya di situ yang bekerja orang-orang profesional semua, orang-orang artis semua itu. Bahkan EO-nya itu yang bandnya yang ngiringi Krisdayanti, penyanyi-penyanyi besar. Jadi jangan dilihat dari animo penontonnya, tapi orang-orang yang bekerja di situ gitu. Yang tampil di situ bukan yang tampil main ya. Yang tampil di situ pun nggak main-main. Once Michael kurang apa lagi gitu. Wah, Once Michael ya. vokalisnya Dewa 19 kan, meskipun sekarang sudah X. Itu gimana ceritanya bisa sampai tampil di acara itu Mas? Ya itu sebenarnya cuma kayak acara audisi gitu aja sih, kayak kompetisi gitu aja sih itu. Dan alhamdulillah kita ikut, dan alhamdulillah Bad Cover jadi juara itu. Yang presenternya juga Ujung Opa itu dulu ya. Oh, Ujung Opa itu dulu. oh udah kenal Ujung Opa lama banget ya. Nggak kenal. Bukan, malah nggak kenal. Nggak kenal. Cuma Tapi ketemu di situ aja gitu. jadi MC-nya ya. MC-nya. Saya terus alhamdulillah juara 1 juga, terus sama Bad Cover. Lah setelah itu dihubungin sama pihak KBRI. Nggak nyangka juga sih. Tahu-tahu di telepon disuruh tampil di depannya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi mau ke KBRI. Ya atas dasar katanya ya ini ya. Katanya Pak Dubes itu ketika Aiko Carnival itu pas Bad Cover main, Pak Dubes pas nonton, terus Pak Dubes pengen Bad Cover yang main di situ. Ah, itu gimana perasaannya pas Ya main di depan orang nomor 1 di Indonesia kan? pokoknya itu seumur hidup akan jadi suatu kenangan yang nggak terlupakan ya, meskipun secara langsung aku nggak bisa berjabat tangan ataupun foto-foto ya, karena memang protokol keamanannya ketat banget ya. Tapi kebanggaan untuk diriku sendiri beserta teman-teman Bad Cover yang lain ya gitu ya. Lagunya apa yang dibawakan? Itu kita membawakan lagu Gambang Suling. Nah ini sebagai buktinya, ini di belakang saya sudah ada fotonya bersama dengan para penampil ya ini ya. Iya. Wah Ini para apa ya, para performer ya ini. Selain saya yang ada di sini bersama teman-teman, di sini ada Surahman, Kristi, Dhani Mardika, saya. Yang satu band ya? Nah, yang satu band ini. Terus yang di belakang ini adalah para pemain karawitan ya. Ada Bella Albino, ada Wah ini yang penyanyinya New Sukawati. penyanyi New Sukawati, ikonnya New Sukawati juga ini Bella Albino ya. Terus di sini teman-teman juga pasti kenal ini. asing Pak siapa ini ya? Pak siapa ya, Pak Sukaryadi ya. Ini. Maskotnya Ini. TKI Korea. Ya ini. Nah ini Pak Presiden sama Pak Ibu Presiden ya. sama Ibu Negara. Dan Pak Kedubes ya? Pak Dubes ini. Wah ini keren sekali, jadi kenangan tersendiri. Ya ini satu-satunya kenang-kenangan saya in frame ini. Wah Bener-bener. gitu ya. Udah ini dikasih di KBRI ya? Iya, ini dari KBRI ini. Jadi semua performer yang ada di sini pasti dapat ini semuanya. Mas ini mana sih?
Saya yang ini yang ngantuk ini. Malah merem gitu mas. Itu karena grogi apa ngantuk mas? Nggak tahu ini pas dulu kok fotoku udah pas ngene sih no. Walah jadi lihatnya mana nih ya kan. Tapi ini momen yang sangat spesial Iya, bersama momennya. Pak Presiden Jokowi ya. Ini Iya. saya juga belum pernah ketemu Pak Presiden Jokowi nih. Ya ini momen yang menurutku seumur hidup ini nggak bakal lupa ini ya. Wah Ini. iya. Mantap juga ini. Wah sudah tampil di depan Pak Jokowi langsung ini. Iya, iya. Dan ini ada grup New Sukawati. Ya New Sukawati. Ini saya kan kenalnya sampai kan dari grup itu kan. New Karena Sukawati, ya. yang paling sering tampil terus kemudian saya lihat sampai live juga kan. Iya. Kadang-kadang saya mau lihat yang di Royal itu. Oh. Itu kebanyakan saya jadwalnya bentur sama Iya, kerjaan saya betul. gitu. Soalnya seringnya malam minggu, kadang juga minggu. Loh, kenapa kok dangdut mas? Ya sebenarnya saya itu orang yang dulu Gak konsisten ya mas? nggak suka dangdut. Oh gak suka dangdut? Nggak suka mas justru. Bapak saya itu selalu nyariin saya ke dangdut. Udahlah kamu gitarnya dangdut aja gitu. Berarti lihat kebunku sambil dangdutan itu ya? Enggak, maksudnya gini loh. Kalau mindsetnya bapakku itu buat apa sih band-bandan, nggak ada yang menjanjikan gitu. Oh. Kita itu di desa kan payune kan pasti dangdut gitu. Dan akhirnya terbukti. Dan saya sebenarnya nggak mau. Iya. Teman-teman saya itu banyak yang banting setir. Awalnya band-bandan terus jadi pemain dangdut. Dan alhamdulillah menghasilkan. Sementara saya Tetap dalam ya konsisten di situ tapi nggak menghasilkan apa-apa. Saya juga nggak pikir sampai situ, terus tahu-tahu pas tahun 2016 di Korea ini bersama band cover juga, terus tampil di Kenduri kan itu. Kenduri acara apa? Kenduri itu dulu acaranya ICC ya, ICC teman-temannya dulu. Di Korea ini ada sebuah wadah organisasi yang namanya ICC ya dulu. Itu ngadain event yang namanya Kenduri 2016 itu. Yang bintang tamunya Wali, tapi nggak jadi tampil Wali. Akhirnya yang tampil malah? Ya akhirnya yang tampil malah band-band yang di Korea ini. Jadi nemu set panggungnya Wali yang bener-bener megah gitu ya. Acaranya di mana itu? Ada acaranya di Gojan itu dulu. Gojan? Gojan WA Stadium itu. Oh yang buat Piala Dunia kan sih? Bukan ya? Bukan yang WA Stadium ini, yang di pinggir jalan tuh ada kayak stadion gitu. Oh iya. Kalau kita lewat. Itu setelah acara itu saya ditelepon sama pihak Sukawati gitu. Tapi sama sekali belum kenal itu ya? Belum kenal, saya malah Baru datang gitu kan? saya tuh 6 bulan pertama itu malah di Lanus gitu. Lanus, oke. Itu nama base camp di Oh. orang Cilacap yang ngapak itu kan? Itu saya termasuk banyak dulu ya kenal sama orang-orang di sana ya. Seperti Mas Kinan Tova, Mas terusan Mas siapa ya, Mas Tony dan lain-lain lah, banyak ya. Anggit itu? Saya belum kenal. Belum kenal saat itu ya? Belum mungkin belum kenal. Sebenarnya banyak yang tahu tapi kadang namanya itu Nggak paham ya? nggak paham itu. Wah. Cuma kenal aja gitu di sana selama sekitar 6 bulan malahan saya. Terus ketemu itu, terus ya udah diajak New Sukawati itu sampai sekarang. Kenapa kok akhirnya bisa ke Sukawati itu loh? Ya itu Sukawati kebetulan lagi. Sampai kan nggak punya basic dangdut kan? Aku juga agak dipaksa itu. Jadi aku bener-bener Dijebak gitu ya? kayak dijebak gitu ya. Awalnya kan aku main di pas ketika dia itu New Sukawati itu latihan di Royal, terus ada gitarisnya itu yang lagi ngulik lagu Juragan Empang gitu kan. Oh iya. Itu saya masih ingat, tapi kayak nggak ketemu gitu ya. Gitu, terus saya terus nyoba gitu, dengerin terus nyoba, terus loh masih malah bisa ini loh. Ya wis lah no. Kamu belajar terus wae no. Loh aku nggak bisa, aku nggak tahu lagu dangdut, nggak tahu sama sekali, nggak terus udah pokoknya belajar, pokoknya sidik belajar. Ya udah mulai dari itu diajak terus gitu sampai sekarang. Dan dari dangdut itu akhirnya menghasilkan. Ya alhamdulillah Itu sebagian kan besar kayak dari pembuktian yang dulu itu kan ya. Alhamdulillah. Akhirnya ke dangdut itu kan. Iya. Itu saya jadikan gini mas, sisi lain. Saya punya sisi musik ego yang lain, kesukaan yang lain, dan dangdut itu saya anggap sebagai pelajaran baru. Itu buktinya. Jadi saya, tetap punya karya sendiri yang saya tidak bisa gugat lah ya kasarnya itu ya. Tapi sisi lain juga saya punya di dangdut karya itu di band yang lain. gitu bersama teman-teman dari Sragen semua itu kan kebanyakan mayoritas. Ya, saya nggak boleh ikut ya kalau misalkan Nggak gitu sih. bisa gitar gitu ya. Nggak gitu, maksudnya itu
mengutamakan putra Komunitas. daerah. Nah, itu kan miliknya paguyuban Mas. Jadi Sukawati itu miliknya paguyuban. Itu udah lama berdiri satu ya? Sudah lumayan lama sih. Saya di Sukawati aja sudah hampir 4 tahun sekarang. Wah, berarti selama di Korea ini hampir mau pulang. Saya belum, Betah banget ya. saya belum pernah merasakan liburan Solnal dan Cusok. Nah, ini gara-gara pandemi insya Allah Ya, insya merasakan Allah, ya. Merasakan insya Allah. Ada berkahnya juga pandemi buat sampean ya Mas ya. Karena kalau ini Mas Daninata kalau hari-hari Cusok Solnal itu liburan yang harusnya libur itu dia kerja. Arbaitannya ngeri. Arbaitan itu. Wah, nah sekarang kayaknya mungkin tahun ini mau pulang juga Mas Iya, Dani ya. Jadi tahun mungkin ini bulan 10, akan insya Allah. bulan 10. Bulan 10 Oh, saya. bentar lagi nih. Iya. Wah, saya beruntung sekali ketemu sama Mas Dani ini ya. Terima kasih sekali saya. Wah, iya. Dia punya studio yang di belakang saya ini. Ya, Studio dibilangnya studioan. apa? Oh, gimana? Ini studioan, home studio Mas. home Kalau studio, ya. sekarang populernya dikatakan home studio sih. Karena alatnya minimalis tapi sudah bisa untuk membuat lagu dan berkarya sih. Itu. Ada full videonya di link atas ini. Jangan Yang lupa grebek ya. jangan lupa di komen yang sebanyak-banyaknya ya. Ya biar tahu kurangnya di mana ya kan. Benar-benar. Kalau kelebihan jangan lah, kurangnya di mana Benar, gitu ya benar. biar Saya ada lebih suka itu malah. sarang kritik gitu kan. Wah, ada chemistry nih ya. Oke, ini lagunya yang dibuat ini. Kemarin ada yang spesial ini saya lihat itu lagu terbaru yang judulnya Cantik itu ya. Ya cantik. Itu responnya bagus itu. Ya alhamdulillah ya. Itu lagunya inspirasinya dari mana itu? Sebenarnya itu kalau boleh cerita dulu itu ada karyawan. Boleh cerita Mas? Oh. Ini boleh cerita ini Mas ya. Ada karyawan di pabrikku ini ya, orang asli Korea gitu, dan dia memang cantik gitu loh. Iya po. Dia cantik, asli orang Korea gitu, dan usianya masih seusia aku juga gitu. Gitu dulu. Berapa usianya sama? Saya sekarang 30. Sama saya. Saya kelahiran 89. Saya rahasia ya, tapi udah tahu tadi. Terus singkat ceritanya orangnya baik gitu ya, orangnya baik, terus meskipun dia jabatannya tinggi orangnya baik. Saya jadi terinspirasi, wah Terinspirasi apa suka sampai? enggak sih, kalau suka sih ya enggak cuma sebatas suka ya. Berarti suka kan? Ya ada lah, Oke. tapi itu untuk berkarya aja gitu. Saya suka seperti itu kan, jadi lihat sesuatu wah menarik, terus spontan aja gitu, langsung tercetus kamu memang cantik, kamu memang indah, ya simpel gitu, langsung ya udah dibikin ceritanya itu sih. Nah itu dilihat langsung di channel YouTube-nya. Nah ini sekarang Mas Dani ternyata kayaknya telat banget ya ke YouTube sih. Iya, ya dulu nggak pernah gagas gitu ya, bikin gitu aja sih, kayak dulu pas kebanyakan videonya kan sama New Sukawati kan ya. Iya itu benar. Gitu. Ya udah, ketika dapat video yang menurutku wah ini kayak tak upload lah untuk kenang-kenangan aja gitu. Gitu. Lebih ke itu sih. Termasuk ini juga sebenarnya lebih ke itu sih. Aku awalnya baru ketemu sampean itu Anfaedah gitu ya. eh, Ya akhirnya saya terinspirasi untuk membuat studio mini juga ya, karena tadi saya lihat itu dia buat lagu, sini sedang buat lagu ini baru yang launchingnya belum tahu lah yang jelas, tapi ini belum selesai kan ya. belum. Jadi teknologi zaman sekarang itu teman-teman, kita tanpa menyentuh alat musik ya, kita bisa membuat lagu sendiri ya lewat software yang teman-teman banyak ya cari di YouTube. Seperti ini saya pakainya Cubase ya. Cubase itu salah satu DAW populer di seluruh dunia ya, banyak digunakan artis-artis. Ini salah satu, ini saya tanpa memainkan alat musik ya, ini udah jadi lagu ya ini. Satu lagu berapa jam selesai? Ya tergantung sih Mas, kadang-kala belum tentu ini aransemennya sudah fix, kadang-kala udah seperti ini aja nanti masih pengen gini, tak bongkar lagi gitu. Gitu. Nah sekarang udah berapa lagu yang ini dibuat? Yang sudah mau launching lah, berapa itu yang sudah siap-siap? Yang sudah siap launching sih ada sekitar 2 sih Mas. 2 ya? Iya, saya sudah janjian sama teman juga, nanti yuk ini mulai video ini gitu. Itu udah ada. Wah ini yang keren sekali, selain lagunya juga bagus, easy listening banget, aku udah lihat sih.
di videonya, terus ternyata videonya juga bagus banget itu ya. Itu ada kerjasama sendiri atau yang sampai yang edit sendiri Mas? Itu saya cuma ide ya Mas, saya cuma ide, jadi saya Ide kerja cerita sama, gitu ide ya. cerita, jadi saya ngarahin gambarnya nanti gini gitu, ceritanya gini. Jadi saya selalu mengajak videografer ya, yang pertama video saya hanya dirimu itu yang ngambil itu Mas Irfan Wizer, Facebooknya ya. Iya, itu videonya keren banget. Terus yang kedua saya ngajak orang yang beda lagi, Mas Krisnara ya, Facebooknya atau Instagramnya juga Krisnara. Kenapa seperti itu? Karena memang saya berharap dia nggak cuma jadi hobi aja gitu. Jadi suatu saat orang melihat, oh kok dia bisa membuat video seperti ini gitu. Saya berharapnya suatu saat bisa jadi jalan rezeki untuk dia juga gitu. Selain saya pengen menampilkan ini karyanya dia menggarap karya saya gitu. Bahkan ini nanti yang video ketiga ini saya pengen ngajak yang beda orang lagi. Wah, kolaborasi diam-diam ya. Iya. Tapi orang di belakang panggungnya atau di belakang skinnya itu memang orang-orang yang ya mungkin Mas Dhani mau memberikan ya mungkin apa ya kesempatan gitu ya, apa kerjasama gitulah ya. Bener, Kerjasama bener, gitu ya. bener. Tapi dua orang tadi yang disebutkan Mas Dhani Mardi, apa tadi yang Mas Irfan Wizer sama Krisnara itu bagus itu dia. Bener, itu bener, tadinya mahal ya Mas ya. Iya, aku juga. Dan itu mereka itu TK Korea, jangan salah, dia TK Korea itu. Iya, jangan salah. Jadi mereka itu mempunyai hobi seperti itu di bidang videografer dan bisa menggarap apa yang menjadi ide saya. Jadi aku pengen ceritanya gini Mas, nanti di shoot seperti ini. Dia langsung oh iya siap gini. Oke. Jadi saya pengennya memang membuat lagu terus dibikin video, jadi juga ada rules ceritanya gitu, nggak cuma saya nyanyi tok sambil jalan atau enggak. Jadi ada gambaran lainnya, sisi ceritanya. Ya adegannya ya adegan-adegan yang seperti teman-teman yang udah mungkin lihat ya itu ya. Oh ya punya story sendiri. Benar. Wah keren ini bakal bagus banget ini, nanti tunggu aja di channelnya apa ini YouTube-nya nih yang mau diserusin yang mana ini? YouTube-nya Daninata aja ya, YouTube-nya gitu Daninata ya. Itu iya. aja. Nah sekarang Mas Dhani juga mau nyanyi lagu yang andalan ya, yang paling suka atau apa ini lagu yang? Ya paling tidak karya saya sendiri ya Mas ya. Karena ku sangat mencintaimu dan tak ada lagi yang lain, hanya dirimu yang bisa membuatku semakin cinta. Udah itu aja ya, pokoknya ya. Kalau pengen lihat yang versi aslinya lagu saya yang barusan, ini judulnya Hanya Dirimu. Pantengin di channel YouTube saya Daninata. Tinggalkan kolom komentar untuk saya, komen apapun boleh, nggak saya blok, saya terima semua komen, saya terima semua like ataupun dislike untuk saya tetap termotivasi dalam berkarya. Terima kasih. Woi, tepuk tangan dong. Iya. Wah, keren banget ini. Baru cuplikannya aja udah keren ya, Mas. Wah. Itu aja baru cuplikannya bagus banget ya. Oh, dibuat video klip ya sama ini. Apa udah ini? Ini udah. Udah. Hanya dirimu ya. Hanya dirimu. Itu dicek di YouTube-nya Daninata sekali lagi ya. Karena ini konten saya sendiri, makanya saya mengulang-ulang lagu yang sudah-sudah gitu. Biar orang semakin akrab gitu. Akrab ya, benar. Gitu. Ini hanya dirimu itu lagunya apa? Kisah tentang apa ini? Hanya Dirimu itu kisah tentang seorang yang susah move on. Wah, ini cocok bagi Gitu. jomblo-jomblo yang akut. Jadi kisahnya itu Waduh, dulu punya pacar, terus melakukan sebuah kesalahan. Berarti kesalahannya itu sebenarnya nggak anu sih, tapi si ceweknya nggak bisa terima gitu. Makanya kan di videonya kan berantem kan, itu kan ada berantemnya sama ceweknya kan aku itu, tapi di dalam hatinya itu masih seneng banget si ceweknya sama si ceweknya tadi, dan sebenarnya masih berharap dia itu kembali gitu, kalau bisa sampai segitunya gitu. Emang kalau move on emang kadang butuh waktu ya. Iya.
Tapi kalau cewek sama cowok cepetan move on mana? Kalau menurut saya cepetan cowok. Gitu ya? Iya. Berarti Mas Dani ini agak sedikit cepet punya pacar ya? Ya gitu ya Mas? Nanti istri saya marah. Waduh, ya. Wah keren sekali Mas ya. Tapi boleh lah, saya tuh diajari buat lagu Mas, ini gimana kalau pertama buat lagu itu gimana Mas? Kalau saya biasanya buat lagu itu kayak nggak sengaja gitu ya Mas ya. Kayak saya pernah jadi kayak gini lah. Bisa saya pas duduk gini, pas kerja itu kadang pernah gitu. Itu ngalamun apa? Jadi kayak kerja terus dapat suatu apa ya gitu, inspirasi gitulah. Misalnya I'm sad in love, rasanya 나는 보고 싶어 나나나나나 I'm sad in love, 나는 좋아해요 나는 보고 싶어 말하고 싶어. Ini aku bahasa Korea Mas? Iya, Sampai yang buat ini? baru saja tadi. Asem Mas. Berarti ada lagu bahasa Korea juga sampai yang buat. Ada. Wah, ini bukan sekedar musisi handal ini, tapi bisa bahasa Korea juga ya. Iya. Padahal saya bahasa Korea nol banget. Ini Saya pun buat juga. lagu, tapi ini dibuat lagu. Susah loh buat lagu bahasa Korea loh. Ya kan? Wah. Yang barusan tadi lagi pengen tak sih, baru kepikiran beberapa hari yang lalu sih sebenarnya. Pas kerja itu kok Ansan in love. Oh, Ansan in love ya gitu aku. Ada apa dengan Ansan? Ansan itu menurut saya menjadi ikon ya Mas ya di Korea ini. Ikon apa? Ikon TKI gitu. TKI gitu ya. Semua orang pasti siapa sih nggak tahu Ansan gitu ya. Wah, jadi Ansan itu jadikan lagu ya. Itu pengen pengen berkarya sih. Maksudnya pengen tak jadikan judul gitu lah. Itu. Ya, mungkin nanti video klipnya saya yang ini ya, Mas. Boleh. Ya, Boleh. yang lagi makan di Rinjani gitu. Ya, intinya kalau video klip saya makan sih. Ya, gitu ya. Wah, ini saya sih mau buat lagu ini Mas. Boleh Mas? Ini saya koreksi Mas. Gimana? Main gitar? Boleh. Coba saya mau gitarnya. Coba ini gitar apa sih Mas? Waduh. Ini gitar tua Mas ini Mas. Saya suka gitar itu yang tua-tua. Oh gitu ya. Itu saya. Hmm. Ini gitar kalau boleh saya review sedikit. Boleh, Ini gitar boleh. Ibanez SZ series. Ini buatan Korea. Ini pabriknya Ibanez Korea ini udah nggak ada ya. Jadi ini gitar yang termasuk langka juga. Ini gitar langka, tahunnya udah tua. Ini dengan pick upnya Seymour Duncan. Wow. Ini bro. Tapi ini murah ini dulu aku dapatnya Beli di mana nih? di online Mule ya teman-teman musisi di mule.co.kr itu ya. Iya. Itu wah ini coba main petikan ya. Wah, ini pisang gitar sebetulnya enggak sih. Coba aku tak yang nyanyi Mas, kamu yang nyanyi Mas. Nyanyi apa? Lagu ya terserah. Oh pinter Mas. Saat ini ku coba hilangkan semua rasa yang menjadi arti hidupku dan menjadi mimpiku. Oh keren ya Mas, lagumu ini. Karena ku tahu dirimu terlalu indah untuk ku miliki selamanya dan bertahan denganku, tapi tak bisa jua ku hancurkan semua rasa di dalam jiwa yang terluka. Andai saja kau tahu betapa besar cintaku, mungkin kau kan dapat bertahan denganku selamanya. Tapi sudah cukup bagiku meninggalkanmu, walau aku tak bisa
lagunya keren. Wah ini agak nyanyi ini lama ya mas. Sebetulnya bukan laguku ini sih. Terus? Ini lagunya gitarisku, tapi aransemennya bareng-bareng. Aku punya Bagus. band yang ini. Di sini juga. Enggak sih di rumah ini. Oh. Masa lalu yang sakit bagi saya sih. Karena lagu ini menyakitkan sih. Oh gitu ya. Gimana mas? Kira Bagus mas, lagunya gimana ya? modern banget, Modern ya? kekinian banget lagunya. Dan kalau menurut saya, kenapa nggak Apa? diproduksi gitu? Saya jual ke Mas Dani ini. Oh. Jual beli lagu itu sah loh. Sah boleh aja ya? Boleh ya. Oh, Di gitu. kalangan artis itu udah sesuatu yang wajar ya. Kalau nggak Mas percaya, Dani berani berapa ini? saya Kalau nggak berani. nggak cocok harganya saya lepas ini lagu ini. Soalnya lagu ini mau dibuat kayak apapun orangnya udah nggak ada sih. Maksudnya udah nggak aktif lagi. Itu. Oh. Kayak saya juga punya benar. lagu kayak gini. Sebenarnya ini bisa menjual ya? Iya. Bisa, bisa. Gitu ya. Sayang sih kalau punya karya nggak dibikin terus nggak dipublish gitu. Cuma bukan buat akustikan atau apa, sayang sih kalau menurutku. Selama kita di Korea ya kalau bisa selain kita bekerja ya berkarya ya maksudnya. Betul itu. Ya. Makanya aku mau ini jual ini. Berapa, Mas? lagunya. Ya sampean berani berapa ini? Oke, Nanti. terima kasih. Terima kasih Ya. teman-teman. Saya Waho. Dan saya Dani Nata. Subscribe channelnya jangan lupa. Sekali lagi subscribe, jangan lupa itu gratis. Subscribe, follow Instagramnya, Di Dani_Kasuma. Facebook. Dani Nata. Lalu mendunia. Mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.